يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل وعلى الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما يا أيها الحاضرون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون كما قال تعالى في القرآن الكريم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم أما بعد. Hadirin yang mulia, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita merasakan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena dalam kesempatan mengawali malam ini kita melakukan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita niatkan untuk i'tikaf di masjid yang mulia ini sambil mendengarkan berbagai macam keilmuan, dan pada hari ini tepat pada minggu keempat saya menyampaikan sirah nabawiyah. Semoga menambah wawasan kita, memperdalam hikmah dari setiap periode yang telah dilalui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai inspirasi kehidupan kita, sebagai sebuah momen yang sangat luar biasa untuk kita kaji lebih dalam. Dan nanti dalam pembahasannya mungkin aja ada kontradiktif, ada hal-hal yang viral ya, nanti kita akan bahas agar kita lebih jelas, lebih sharih dari setiap persoalan problematika hikmah yang muncul dalam penyampaian sirah nabawiyah. Pada bulan yang lalu seingat saya telah menyampaikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan ibu susunya Halimatus Sa'diyah bermacam berkah, berbagai macam mukjizat, dan juga ada sebuah fenomena aneh, yaitu dibelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkannya gumpalan hitam di dalam hatinya, dibersihkan hatinya dari pengaruh-pengaruh jahat. Termasuk di sana adalah pengaruh setan laknatullah yang selalu memberi was-was kepada manusia dan memberikan inspirasi negatif. Semua dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejak kecil sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah pemimpin umat yang dengan tawadhu, dengan hati yang lembut, dengan akhlakul karimah, membolak-balikan masyarakat Arab yang dari jahiliyah menjadi Islamiyah. Maka dalam pembahasan ini nanti kita akan membahas bagaimana hubungan Rasulullah dengan orang tuanya. Kalau sejak lahir, kemudian gak lama diambil menjadi anak susuan, maka pada kesempatan ini bagaimana interaksi Rasulullah dengan ibunya, ibunda tercintanya Aminah binti Wahab. Hadirin yang berbahagia, sebelum jauh kita membahas pada umur keempat ya, nun jauh sebelum pernikahan beliau mempunyai ayah ya, ayahanda yang bernama Abdullah Abdullah bin Abdul Muttalib. Sebuah nama yang sangat unik, yang jarang ada, karena Abdullah biasanya Abdus Syam ya, hamba matahari, tapi ini Abdullah.
hamba Allah. Ini tentu menunjukkan bahwa beliau orang tua sampai kakek dan seterusnya sampai Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diungkapkan dalam sebuah ayat ya, Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dzurriyyatan ba'daha min ba'd wallahu samiun 'alim. Dalam surat Ali Imran ayat 33 34 kalau nggak salah ya. Di situ dikatakan innallaha astafa Adam wa Nuhan. Sungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh wa ala Ibrahim dan juga Nabiullah Ibrahim wa ala Imran dan juga keluarga Imran alal alamin. Pilihan bagi semua termasuk filter pilihan orang-orang yang baik-baik dan suci-suci dari semesta alam. Dzurriyyatan min ba'd ya, satu dengan yang lain menurunkan keturunan-keturunan yang lain. Wa Allahu samiun alim, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maha mengetahui lagi Maha mendengar. Samiun alim. Itu menunjukkan bagaimana keturunan ya Adam, Nuh, kemudian Ibrahim dan kebawahnya ada keluarga Imran dan dalam jalur yang lain jalur istri beliau Hajar akan turun Ismail ya, akan turun kemudian juga Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi secara nasab beliau adalah orang pilihan ya. Dan juga secara ruhani bahwa setiap rasul itu dikaruniai nur dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bisa lihat dalam tulisan Al-Qastalani, seorang ahli hadis. Ya, ketika seorang wanita Bani Asad ya, sekabilah dengan Umar bin Khattab ya. Nah, wanita ini melihat ayahanda beliau Abdullah itu bersinar, bercahaya gitu ya. Sehingga dengan demikian beliau orang wanita Asad ini menyatakan dia orang pilihan. Orang yang dipilih oleh ada beberapa bentuk kehebatan dari sosok laki ini. Kemudian dia meminta kepada kaumnya untuk menikahkannya dengan Abdullah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ya mentakdirkan Abdullah kemudian menikah dengan ibunda beliau Aminah Aminah binti Wahab ya. Hadirin yang mulia, di dalam pernikahan itu ya, setelah umur 6 bulan ayahanda meninggal. Akan tetapi hadirin ya, sejak menikah dengan Aminah dan saat meninggal beliau mengandung 6 bulan dalam masa kandungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa kandungan itu tidak terlihat kepayahan. Tidak, kalau di Indonesia kan kalau wanita hamil gimana? Banyak ngidamnya ya. Ada mengidam mau makan jengkol, ada yang mau minta ngidam makan nasi ulam tapi susah di Bojonggede gitu ya. Ya, begitu banyak yang diidam-idamkan. Tetapi pada masa dalam beberapa peristiwa dan juga laporan bahwa Aminah tidak pernah merasakan ngidam, tidak pernah merasakan sakit ya, tidak merasa dalam kandungannya itu kemudian ada hal-hal yang mempayahkan. Sebagaimana diungkap wahanan ala wahnin ya, payah demi kepayahan yang diungkap oleh Al-Quran tapi tidak dirasakan oleh ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu secara fisik. Kemudian secara batini ya hadirin, banyak orang-orang dan para nabi yang mendatangi Aminah dalam masa tidur dalam mimpinya ya. Salah satunya adalah Ibrahim alaihissalam ya, karena Ibrahim alaihissalam dikenal oleh Aminah karena beliau adalah buyut yang terkenal di Mekah ya. Wahai Aminah, selamat, engkau telah mengandung orang yang dipilih oleh Allah menjadi rasul yang terakhir ya. Begitu juga Isa bin Maryam ya,
karena beliau juga termasuk Rasul yang pernah meramalkan akan datang seorang Nabi yang bernama Ahmad. Begitu juga Musa, ya, Nuh, ya, semuanya mendatangi Aminah dan beruluk salam menyampaikan bahwa masa kandungannya itu akan melahirkan seorang pemimpin dunia, seorang Nabi dan Rasul yang terakhir yang menyelamatkan dunia dari huru-hara kejahilian dan kesyirikan. Sejak itu Aminah merasakan ketenangan yang luar biasa dan merasakan bahwa apa yang dikandung itu memang luar biasa, ya, bukan masa-masa yang sulit, bukan suatu hal yang biasa saja, tapi sudah diberi syarat oleh Allah lewat mimpi-mimpinya bersama dengan nabi-nabi terdahulu yang akan melaporkan akan kelahiran orang yang ditunggu-tunggu oleh semesta. Kemudian hadirin, pada saat melahirkan, ya, Ibunda Aminah ini secara ghaibiyah didatangi 4 orang wanita, ya. 4 orang wanita itu pertama Hawa, ya, Siti Hawa. Kemudian yang kedua Siti Asia, ya, seorang istri Fir'aun yang soleh, yang soleha, ya. Kemudian juga seorang wanita termasuk ibunda Isa, yaitu Maryam, ya. Kemudian yang keempat saya lupa ini yang keempat, ya. Pokoknya wanita-wanita yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Semuanya mendatangi Aminah pada saat kelahiran sehingga tidak diperlukan istilahnya kalau di Indonesia sekarang adalah dukun beranak, gitu, ya. Tidak ada yang namanya ahli kandungan yang melahirkan, tapi beliau melahirkan begitu saja, ya. Bahkan dalam posisi di mana Rasulullah itu pun sudah bersunat dan tidak perlu lagi disunat, ya, sebagaimana layaknya manusia-manusia yang biasa. Nah, itu proses yang perlu saya garis bawahi bahwa beliau adalah termasuk wanita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melahirkan, ya, melahirkan sosok seorang rasul, ya. Oleh karena itu menurut saya ini adalah memang takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melompat bagaimana pada saat umur 4 tahun ketika Halimatus Sa'diyah, ya, merasa ada kengerian karena ada sebuah isyarat proses di mana ada pembelahan dada Rasulullah SAW sehingga beliau ketakutan. Sebenarnya beliau berkeinginan untuk selalu menjadikan Rasulullah sebagai anak susuannya selalu, tapi karena ada peristiwa itu beliau mengembalikannya kepada ibundanya yaitu Aminah binti Wahab. Nah, disinilah peran kita akan kita coba urai sedikit bagaimana peran beliau selama 2 tahun dari umur 4 tahun sampai 6 tahun. Apa saja aktivitasnya dan juga apa saja hikmah yang mungkin akan kita elaborasi, ya, dari peristiwa-peristiwa itu, ya. Hadirin yang mulia, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam pangkuan ibunda, maka beliau akan merasakan cinta sejati dari seorang ibu. Tetap saja kalau ibu susu, ya, ibu angkat mungkin atau ibu tiri berbeda dengan ibu kandung, ya. Ibu kandung tidak akan pernah menzalimi anaknya, kan, gitu, ya. Dia akan sepenuh kasih sayangnya memberikan dan merawat anaknya dengan sungguh-sungguh. Dan yang paling kejam daripada ibu itu adalah ibu kota, ya. Ibu kota itu sangat kejam, ya. Dia tidak peduli dengan warganya, kan, itu, ya. Tapi kalau seorang ibu, dia akan sangat menjaga. Jadi adanya sebuah cinta yang amat luar biasa, ya. Bagaimana cinta seorang ibu dan juga bagaimana kekerabatan, ya, antara anak dengan ibu
anak dengan kakek, anak dengan paman, dan suatu kekerabatan, mawaddata fil qurba. Yang kedua dirasakannya oleh Rasulullah adalah mawaddata fil qurba. Begitu hangatnya ya jalur sosial kekerabatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena beliau seorang yatim, tentu bukan saja yang menyayangi ibundanya, tapi juga paman-pamannya, begitu juga kakeknya dan neneknya, memang amat sangat menyayangi ya cucu dan keponakannya ini, karena memang tidak punya ayah, ayahnya sudah meninggal dan nun jauh di sana meninggal, dikuburkan di Madinah ya. Di Madinah pada saat beliau berdagang, beliau mampir di keluarga ibunya yang merupakan seorang Madinah ya, yaitu kabilah namanya kabilah Adi ya, kabilah Adi bin Hatim, merupakan keluarga besar dari Madinah yang sangat sohor ya. Nanti kita lihat bagaimana Aminah akan mengajak putranya yang tercinta ini untuk berziarah ke makam ayahandanya. Hadirin yang mulia, jadi ketika mawaddah fil qurba, maka Rasulullah juga menerima bagaimana kehangatan sosial ya, kehangatan sosial dari sosok kota Mekah, dan dalam bentuk kekerabatan beliau tentu mempunyai kawan-kawan, punya teman semasa kecilnya, sehingga beliau tumbuh menjadi merupakan sosok kepribadian yang paling sangat besar di dalam integritas Nabi, tentu pada saat beliau berhubungan dengan ibundanya ya. Misalkan ibunda akan selalu mengajarkan bagaimana beradab, bagaimana berlaku, bersosok, berperilaku, bagaimana bertutur kata yang baik, bagaimana memberikan kehangatan kekeluargaan kepada teman, tetangga dan sebagainya. Dan ini dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu PR yang berat yang menggelayut di hati Aminah adalah bagaimana memperkenalkan anaknya yang tercinta ini kepada ayahandanya ya. Oleh karena itu beliau mengungkapkan kepada Abdul Muthalib untuk mengajak putranya yang tercinta ini ya untuk pergi ke Madinah. Hadirin yang mulia, di dalam kepergian ke Madinah, maka keluarga Bani Hashim, yaitu keluarga besar dari Abdul Muthalib, yang mempersiapkan bekal. Akan tetapi karena memang kesibukan yang luar biasa, yang berangkat hanya 3 orang, yaitu Rasulullah masa kecil, Aminah, begitu juga didampingi oleh seorang jariyah, seorang budak wanita yang merupakan peninggalan dari ayahandanya, namanya Ummu Aiman ya, namanya Ummu Aiman. Ummu Aiman ini merupakan ibu kedua daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi selalu memanggil setelah kematian ibundanya, memanggil Ummu Aiman ini dengan Ummi ya, ibuku ya. Walaupun ibunya sudah meninggal, tetap memanggil Ummu Aimannya ini sebagai Ummi ya, ibuku. Nah, di dalam perjalanan amat sangat luar biasa keras dari Mekah ke Madinah ya. Oleh karena itu keluarga menitipkan 3 orang ini di tengah-tengah kafilah dagang yang akan berangkat ke Syam ya. Di tengah perjalanan Madinah baru ditinggalkan yang kafilah terus melaju ke Syam ya. Dalam kurun waktu sekitar 14 hari ya, begitu lama, 14 hari barulah sampai ke kota Madinah. Di kota Madinah pertama beliau bisa berziarah dengan ayahandanya ya. Kemudian yang kedua, beliau kemudian juga dikenalkan dengan keluarga besar dari neneknya ya, dari neneknya, keluarga kabilah Adi bin Hatim di Madinah. Dan kebenaran beliau adalah keluarga kabilah yang kaya. Salah satu bentuk
properti yang sangat digemari Rasulullah pada saat itu adalah keluarga kabilah ini mempunyai kolam renang, ya. Kan jarang ada kolam renang, ya kan? Itu di Arabia, di padang gurun, itu jarang terjadi adanya kolam renang, ya kan? Kalau di sini kolam renang banyak, ya, di Marco Polo, ya, di depan dekat sekolah ya, Nahwanur juga ada, ya, di banyak di perumahan-perumahan kita sekitar sini banyak yang mempunyai kolam renang, ya. Nah, Nabi SAW belajar berenang di kolam renang itu. Sehingga Nabi pernah mengungkap, ajari anak-anakmu memanah, berkuda dan berenang, ya kan? Karena memang Nabi pernah, ya, diajari ketiga kegiatan itu di kota Madinah justru. Karena pada saat di kota Madinah, Nabi dan keluarga, ibunda dan juga Jariyah Ummu Aiman tidak diperkenankan cuma 2-3 hari seminggu, nggak boleh. Harus bisa, ya, menginap selama, ada ulama mengatakan 1 bulan, tapi yang masyhur menurut jumhur ulama itu lamanya 3 bulan. Ya, seluruh perbekalan, penginapan juga makan dan minum semua disediakan oleh keluarga Bani Hadi bin Hatim. Ya. Oleh karena itu Nabi sangat profesional dalam hal menunggang kuda, memanah dan berenang. Ya, hampir jarang, mustahil di Mekah ada orang yang bisa berenang. Tapi Nabi sangat pandai, ya, karena memang disitulah ada kolam renang yang memang luar biasa. Setelah 2 bulan, hadirin yang mulia, Ummu Aiman pernah dipanggil oleh 2 orang Yahudi. Ya, wahai Ummu Aiman, kabarnya engkau membawa seorang anak yang luar biasa, yang cahaya meliputi, yang awan selalu terus mengikutinya. Coba aku pengen lihat, ya. Maka Nabi tanpa ada sebuah perasaan curiga dipanggilnya Nabi, ya. Kemudian diperlihatkannya kepada kedua Yahudi ini, kemudian dibukanya bajunya, dilihatnya ada tanda belikat, ya, tanda belikat kenabian, ya, tanda belang belikat yang ada di dalam punggungnya. Maka pada saat itu, ya, 2 orang ini bersitegang. Ini betul-betul seorang nabi yang akan diutus. Ternyata anak itu benar-benar sosok yang telah digambarkan oleh Taurat kita, katanya. Lalu ada yang nyetuk lagi, satunya lain, buru-buru kita bunuh dia. Kalau enggak kita bunuh, maka orang Arab akan menguasai kita, katanya, ya. Ummu Aiman mendengar itu, menyampaikannya ke ibunda Aminah, ya. Aminah sehingga sebagai seorang ibu tentu shock, ya. Kemudian, ya, beliau meminta izin untuk kembali ke Mekah, ya. Dengan shock yang luar biasa, anaknya akan diburu oleh orang-orang Yahudi, ya. Dan beliau paham, karena memang anaknya itu memang cikal bakal pemimpin besar, sebagaimana telah diungkap pada pernyataan yang sebelumnya bahwa beliau dalam masa kandungan selalu didatangi oleh para nabi dan rasul yang mulia, itu mengabarkan status kandungannya itu. Maka beliau buru-buru pulang, ya. Tetapi karena memang tekanan batin, pikiran, ya, sampai tidak mau makan, juga terserang penyakit. Pada saat berjarak 160 km ke arah selatan dari Madinah ke Mekah, ya, beliau tidak kuat lagi. Beliau kemudian, ya, meninggal dunia. Kemudian dimakamkan di Abwa, ya. Kemudian Ummu Aiman, ya, sebagai seorang budak wanita yang menjaga, ya, berupaya untuk menyelamatkan Nabi dalam perjalanan. Sampailah beliau ke Mekah. Sampai di kota Mekah, betapa kagetnya, ya, Abdul Muthalib, paman-pamannya, ya, mereka juga merasakan kehilangan yang besar.
dan mereka menyesal tidak bisa ya mengikuti mendampingi ya Aminah dengan keponakannya itu untuk ke Mekah dan menjaganya. Ternyata apa yang disampaikan Ummu Aiman ya membuat shock keluarga besar Abdul Muthalib Bani Hashim. Hadirin yang mulia, dari sini kita bisa melihat yang pertama hikmah dari semua kajian ini adalah yang pertama, Nabi adalah keturunan orang yang baik-baik, ya, bukan keturunan orang yang kafir, orang yang musyrik, penyembah berhala dan sebagainya. Karena ada sekali di kalangan umat Islam, ya, yang menyatakan ibu Nabi dan mbak ayah andanya, orang tuanya masuk neraka, ya. Masuk neraka karena ketidakimanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka beragama nenek moyang, ya, sebagaimana agamanya orang-orang kafir Quraisy, penyembah berhala. Oleh karena itu mereka akan merasakan neraka. Tapi itu dibantah oleh para jumhur ulama. Ya, ini sebagian kecil yang terutama di Arab Saudi yang kita kenal kelompok aliran ini ya, yang menyatakan bahwa ibunda Nabi dan juga ayahanda masuk dalam neraka. Memang ada beberapa dalil ya Rasulullah, aku telah masuk Islam. Bagaimana dengan ayahandaku, dengan abiku, ya. Kemudian bapakmu masuk neraka karena tidak beriman dengan aku. Kemudian setelah beliau meninggalkan, tapi kembali lagi, bapakmu dan bapakku dalam neraka, ya. Nah, para jumhur ulama mengatakan bahwa abi yang dimaksud dari Rasulullah itu bukan Abdullah, tapi paman beliau. Karena kadang-kadang paman kalau sudah menjadi anak angkatnya disebut abi juga. Begitu juga ketika Nabi Yakub ditanya oleh Nabi Ibrahim, menyatakan mereka beriman sebagaimana beriman bapak-bapak mereka, yaitu Ishak, ya, kemudian Yakub, Ishak dan Ibrahim. Semua disebut, padahal itu adalah bapak, ya, paman dan juga kakek, tapi semuanya disebut abi, abauhum, ya. Itu menunjukkan bahwa hadis itu tidak cukup kuat menyatakan ayahandanya masuk neraka, tidak, ya. Justru di dalam ayat Al-Qur'an, ya, wa nuqallibuka fis sajidin, ya, dalam surat Syu'ara ayat 296, ya, Allah berfirman, dan kami mengetahui seluruh sulbi gerak-gerak sujud kamu adalah bapak-bapak yang orang-orang yang bersujud, sajidin, orang-orang sajidin, ya, orang-orang yang bersujud. Oleh karena itu, ya, dari ayat ini orang tua Nabi tidak pernah menyembah berhala. Nama juga Abdullah, ya, juga Abdul Muthalib, ya, tidak dikabarkan beliau menyembah berhala. Bahkan ketika tanah haram, ketika Ka'bah mau diserang, ya, nah, Abdul Muthalib tidak merasa ketakutan karena Ka'bah milik Allah satu-satunya, Rabb semesta alam, ya, bukan milik saya. Silakan Anda menyerang, sehingga Allah yang bertindak sendiri terhadap pasukan bergajah. Itu menunjukkan bahwa keturunan Rasulullah bukan keturunan penyembah berhala. Begitu juga pada saat Nabiullah Ibrahim berdoa agar dia dan keturunannya bukan penyembah berhala. Oleh karena itu, maka Ibrahim termasuk Ismail dan juga keturunan sampai Rasulullah bukan penyembah berhala. Kemudian dalil yang kuat adalah bahwa ayahanda dan ibunda meninggal dalam masa sebelum Rasulullah diutus. Dalam masa ini disebut fatrah. Dalam masa fatrah, orang yang tidak menyembah berhala ia akan diampuni,
ya, kemudian dia akan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu hadirin yang berbahagia. Jadi memang ibunda dan ayahanda adalah orang-orang yang suci, ya, orang-orang yang bersih, bukan termasuk orang-orang yang masuk orang-orang penyembah berhala dan dimasukkan dalam sisi orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Hadirin yang kedua, hikmah yang kedua yang paling penting yang kita lihat adalah pengasuhan daripada Aminah. Aminah seorang wanita. Hampir orang-orang suci, orang-orang bersih itu memang dilahirkan dari ibunda yang memang luar biasa heroik. Contoh misalkan Musa alaihissalam, ya kan? Dalam bentuk penyembahan yang luar biasa bangsa Mesir itu, pada saat begitu besarnya bangsa Mesir menyembah Fir'aun, ya, Fir'aun la'anatullah, ya, tetapi Allah mempertemukan, ya, memberikan sebuah rencana yang luar biasa, diilhamkannya ya, ibunda Musa itu untuk, ya, dihanyutkan Musa setelah diterima oleh Asia, ya, binti Makhzum yang merupakan istri Fir'aun. Kemudian dia dijadikan anak angkat, tapi yang lucunya pada saat disusukan itu dikembalikan kepada ibundanya Musa alaihissalam. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya ya ibunda Musa yang akan mendidiknya, ya, memberikan ruhani, memberikan akidah, memberikan adab, memberikan kesopanan kepada seluruhnya. Begitu juga mungkin sebuah kias yang tidak jauh dari Aminah, ya. Walaupun Aminah bukan seorang nabi, tapi karena ia didatangi oleh para nabi, tentu dia merupakan banyak ilham dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana menjaga dan mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, di dalam sejarah banyak orang-orang besar yang saya katakan tadi, ya, menjadi orang besar karena memang faktor, ya, pendidikan dari guru-guru wanita. Bagi contoh, ya, saya kemukakan orang yang disebut Syekhul Akbar, ya, Ibnu Arabi, ya, beliau dipanggil Syekhul Akbar, ya, karena memang luar biasa tulisan-tulisan beliau. Dia seorang wali besar, ya. Tapi anehnya syekh beliau bukan seorang laki-laki, tapi syekhah, ya, seorang syekh sufi di kalangan wanita, ya. Bahkan sufinya ini, gurunya itu wanita, dua orang yang sangat dikagumi beliau, ya. Maka beliau menulis Futuhatul Makkiyah. Ada juga tulisan beliau, ya, yang menorehkan sebuah kitab yang lengkap yang namanya Tarjuman Aswaq, ya, terjemahan dari sebuah kerinduan, ya. Dia melihat fenomena seorang wanita, sebenarnya dia menginginkan dia istrinya, tapi ditolak, ya, ditolak. Namanya Nizam, seorang putri cantik dari penguasa Mekah, Abu Suja. Abu Suja ini juga seorang wali yang besar, ya. Jadi di tubuh An-Nizam itu kecantikan jasadi dan kecantikan ruhani bercampur menjadi sebuah kesempurnaan, sehingga dilukiskan dalam sebuah berbagai macam banyak tulisan, ya, berbagai macam tulisan Ibnu Arabi tentang kerinduannya kepada Allah, berganti pada saat dia rindu dengan seorang wanita kemudian ditolaknya. Kerinduan itu memuncak bukan lagi kepada wanita tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu menunjukkan bagaimana pengaruh ruhani para wanita dalam pentas sejarah. Tentu saja ibu daripada Rasulullah ini, ya, tidak lepas dari berbagai macam bimbingan, ya, ruhani ibunda Aminah, ya. Walaupun kita tidak banyak menulis, tetapi dalam bermacam kias banyak Al-Quranul Karim menunjukkan memang besarnya dan kuatnya pengaruh, ya, Golden Age, masa-masa keemasan Rasulullah lewat tangan pendidikan Aminah, ya, termasuk dalam hal akidah, ya, di mana keluarga bukan penyembah berhala,
kemudian juga dalam hal adab, dalam hal kesopanan, dalam cinta kasih sesamanya, ya, juga dalam hal berkerabat, juga bersosial kepada masyarakat tetangga dan sebagainya. Itu menunjukkan peran Aminah yang luar biasa, ya. Bapak yang berbahagia. Jadi menurut saya dua hikmah yang penting di mana Aminah berperan penting di dalam akidah, ya, secara umum sebelum seorang nabi, juga dalam hal ruhaninya, ya, dalam hal ruhani dan cinta kasih kepada sesama, dan itu ditunjukkan oleh Aminah. Ya, hadirin yang berbahagia. Yang kedua tadi kita sudah mengungkapkan bagaimana bapak dan ibu beliau bukan seorang penyembah berhala dan bukan juga termasuk yang akan dimasukkan dalam neraka, tetapi beliau adalah orang-orang pilihan, ya, sebagaimana diungkapkan dalam ayat Al-Qur'an, innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin dzurriyyatan ba'daha min ba'd wa samiun alim. Mungkin sebelum saya tutup ada yang bertanya, silakan Bapak yang berbahagia. Ya. Ya, silakan. Oke, memang walaupun tadi saya sudah menyampaikan bahwa mayoritas Bani Hashim itu bukan penyembah berhala, tetapi ada juga yang memang menyembahnya. Misalkan Abu Lahab tentu bukan termasuk orang yang bebas dari penyembahan berhala. Tapi juga misalkan Abu Thalib juga termasuk orang yang mempercayai agama nenek moyang gitu, ya. Tetapi anak beliau misalkan Ali bin Abi Thalib tidak, di dalam masa kecilnya pun sampai besar tidak pernah menyembah berhala. Oleh karena itu beliau digelari, salah satu gelarnya adalah karramamullah wajha, yang wajahnya sangat dimuliakan oleh Allah karena wajahnya tidak pernah ditundukkan untuk sujud di hadapan berhala, ya. Nah, itu karramamullah wajha, Ali bin Abi Thalib, ya. Tetapi hadirin, lingkup status sosial Mekah, ya, tidak dikuasai oleh seorang raja. Dia termasuk ciri pemerintahan kota. Dan status Abdul Muthalib itu merupakan sosok pelayan haji, pelayan Ka'bah, ya, pelayan Ka'bah, menjaga Ka'bah dan melayani haji. Dan penduduk itu adalah penduduk yang terhormat di kalangan suku Quraisy. Tetapi suku Quraisy sendiri mempunyai pemerintahan kota, tidak ada raja di sana, tapi dikuasakan oleh bentuk dewan kabilah, ya, yang disebut Darun Najah. Nah, pada saat Darun Najah kemudian memberikan kebijakan untuk pembebasan, ya, peribadatan, ya, walaupun menyembah berhala itu tidak dilarang oleh suku Quraisy, bahkan menjadi sebuah bentuk agama baru. Kenapa? Karena tidak diajarkan oleh nenek moyangnya Ibrahim alaihissalam, tetapi kemudian mengambil dari bentuk pengaruh paganisme yang ada di sekitar Arabia tentu, ya, yaitu di utara kan ada orang-orang Romawi yang menyembah dewa-dewa Yunani dan dewa-dewa Romawi. Misalkan nama-nama bulan itu kan juga nama-nama dewa, ya. Menyembah April, menyembah Aries, kan, menyembah sosok bulan-bulan, termasuk pengagungan di bulan Desember dan sebagainya. Itu pengaruh pagan yang bukan corak asli orang-orang Mekah. Tapi tidak bisa dibendung, ya, karena sudah beratus tahun akhirnya berurat berakar,
dan juga dibumbui oleh dukun-dukun yang ada di sekitar Mekah. Orang kalau berpergian pasti mengundi nasib dan itu harus disaksikan oleh dukun. Jadi sebuah proses agama paganisme muncul di kota Mekah, ya. Kota Mekah, dan itu karena memang bukan lagi otoritas daripada Abdul Muthalib, ya. Maka itu tidak bisa dilarang. Sehingga 360 patung-patung berada di sisi Mekah, di kota di Masjidil Haram, dan puncaknya 3 patung yang besar ada di dalam Ka'bah. Ya, itu merupakan realita, tapi tidak bisa dilarang atau dimusnahkan oleh keluarga Bani Hashim karena terikat kontrak di dalam keputusan Dewan Kota di Darun Najah, Darun Nadwa, ya, Darun Nadwa yang merupakan, ya, kalau model sekarang parlemen Mekah, ya. Parlemen Mekah, ya. Jadi Mekah mengadopsi kekuasaan kota, bukan raja, ya, bukan kerajaan, ya, kekuasaan kota yang segala macam otoritasnya dipengaruhi oleh musyawarah di Darun Nadwa. Ya, itu Pak jawaban saya. Sehingga tetapi keluarga Bani Hashim mayoritas bukan penyembah berhala, ya. Yang lain mungkin ada yang tanya. Ya. Iya, ada 2 versi hadis ini, ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Nabi pernah kemudian bersedih, kemudian tertawa, lalu ditanya oleh Aisyah, ya, kenapa engkau tadi bersedih, kemudian kenapa engkau gembira wahai Rasulullah? Ketika engkau sedih kami pun merasakan kesedihan itu. Iya, aku pernah meminta pada Allah untuk mengistighfarkan ibundaku di Abwa, tapi Allah menolak aku. Tapi ketika aku diminta, ya, untuk dibolehkan berziarah, maka maka Allah membolehkan aku berziarah, maka aku tersenyum. Itu hadisnya, ya. Sehingga dengan hadis itu orang-orang di sana menganggap Aminah bukan termasuk orang beriman, ya, bukan termasuk orang beriman, ya. Tetapi hadirin yang berbahagia, ya, orang-orang, jangankan orang kafir, orang munafik saja, ya, Nabi dan para sahabat Nabi tidak dibolehkan untuk mendoakan, tidak dibolehkan untuk berdiri di makam. Di makam orang munafik tidak boleh berdiri kalau memang itu tegas orang munafik. Tapi ketika Nabi berziarah, ya, itu menunjukkan bagaimana, ya, Allah memperlakukan, ya, orang tua beliau bukan orang munafik, bukan orang kafir. Karena orang kafir nggak boleh diziarahi, nggak boleh berdiri di hadapan. Menurut Al-Quran surat At-Taubah kan tidak boleh. Wala takum fi qabri, jangan kau berdiri di hadapan, ya, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, tidak boleh. Tapi ini dibolehkan. Itu menunjukkan bahwa beliau bukan termasuk penyembah berhala, tapi ahlul fatrah yang Allah akan memberikan ampunan, ya. Ada juga, walaupun ini merupakan hadis yang mungkin kontroversi menurut saya, ya, ya. Ada pertanyaan yang langsung menukik kepada Rasulullah, ya, apakah ibumu dalam neraka ya Rasulullah? Pertanyaan itu muncul di hadapan Nabi dan sering juga dalam berbagai macam peristiwa, gitu, ya. Iya, aku pernah meminta pada Allah untuk membangkitkan ibundaku untuk hidup kembali, ya. Kemudian, ya, Allah mengizinkan. Kemudian, ya, aku berdakwah kepadanya dan beliau menerima dakwaku. Kemudian Allah mewafatkannya kembali. Wallahu a'lam bishawab. Ini dinukilkan oleh Imam Suyuti, dan menurut Imam Qurtubi sah saja kalau memang Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menghidupkan yang sudah mati, sebagaimana dalam Isa juga bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Itu sah saja. Sehingga tetap saja menurut jumhur ulama,
Ya, walaupun itu terjadi kontroversi hadisnya, ya, hadis ahad, tetapi yang jelas beliau adalah alul fatrah, masa di mana Nabi belum diutus. Ketika ia tidak menyembah berhala, maka pada saat itulah jumhur ulama mendudukannya orang-orang yang selamat, ya, tidak masuk dalam neraka, tapi pasti Allah Subhanahu wa taala mengumpulkannya kembali kepada Rasulullah di dalam jannahnya. Mungkin itu jawaban saya, ya. Kalau karena sudah Isya, ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin nabi. Allahumma salli salatan kamilatan